Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita kembali bertemu dalam renungan Gereja PAU Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati anugerah terindah yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami rindu Tuhan diubahkan oleh firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini bahkan sepanjang hari ini semuanya berasal dari Engkau. Tolong kami Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema Mari Mengingat Karya Tuhan, yang terambil dalam Mazmur pasal 66 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru, dan mulutku kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak suka melihat masa lalunya, malah memilih untuk melupakannya saja karena menganggap masa lalunya itu kelam, tak ada yang menyenangkan dan pantas untuk diingat. Pemazmur dalam bacaan kita hari ini begitu bersemangat melihat ulang pengalaman hidup yang telah dia lalui. Tuhan telah menjawab doa yang dia panjatkan dengan hati nuraninya yang tulus. Tuhan tentu tidak mau mendengar doa orang yang licik dan tidak tulus. Sebab itu, pemazmur memuji-muji Allah dan mempersembahkan korban untuk menepati nazar yang telah dia ucapkan sebelumnya, pada waktu dia mengalami kesusahan. Pemazmur pun mengajak umat Tuhan untuk mengingat ulang karya-karya Allah dalam perjalanan sejarah bangsa mereka. Dengan ajaib, Allah telah melepaskan mereka dari kejaran tentara Mesir, dengan prajurit bersenjata di belakang mereka dan gulungan ombak di depan mereka. Siapa yang dapat menyangka sebelumnya bahwa Allah akan membelah laut menjadi jalan yang terbuka bagi mereka? Ajaib bukan? Maka meskipun pengalaman itu begitu mendebarkan seolah nyawa berada di ujung tanduk, pemazmur dengan jelas menyaksikan bahwa Tuhan tidak membiarkan musuh berjaya atas mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka binasa begitu saja. Oleh sebab itu pemazmur mengajak umat untuk merespon karya Allah yang ajaib itu dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Seberapa sering kita mengisi ibadah kita dengan puji-pujian kepada Tuhan? Seberapa sering hati kita terangkat karena mengingat ulang karya Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Ketika hidup terasa menekan, ketika kita kehilangan sukacita dan memandang dunia dengan kacamata buram, mari ingat lagi apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Semua itu akan menyatakan kebesaran dan kasih Allah. Dengan mengingat-ingat semua itu, niscaya sukacita akan mengalir dan pujian-pujian pun akan terucap dari bibir kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh ada dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami harus tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih untuk karya-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau Tuhan melihat kami masih belum berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah terus Tuhan perbaharui hidup kami sehingga hidup kami Tuhan benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.